Halo, apa kabar anak-anak? Pastinya sehat semua ya nak. Hari ini kita akan belajar tata surya bersama Ibu Simanjunta. Pernahkah anak didik kami mengamati langit pada malam hari? Nah, benda apa-apa saja yang kamu lihat di langit? Pasti anak didik kami melihat ribuan benda-benda langit. Di antara benda-benda langit tersebut, ada yang disebut bintang dan ada juga yang disebut planet. Ketika pagi menjelang, masihkah anak didik kami dapat melihat benda-benda langit tersebut? Tentu saja tidak ya nak, karena di siang hari kita hanya dapat melihat matahari di langit. Nah, ketika malam datang, barulah kita dapat melihat kembali benda-benda langit tersebut. Mengapa demikian? Nah, di sini kita akan belajar tentang tata surya. Hal-hal yang mau kita pelajari, kita lihat ya nak. Tata surya merupakan bagian dari galaksi Bima Sakti. Nah, tata surya mempelajari yang pertama tentang matahari, planet, satelit, komet, meteor, dan asteroid. Matahari, planet, satelit, komet, meteor, asteroid itu mempunyai gaya gravitasi dan hukum gaya gravitasi universal, dan mengorbit atau bentuk orbitnya menggunakan yang namanya hukum Kepler. Kita lanjut ya nak. Tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri dari 8 planet dan 1 matahari. Sedangkan planet merupakan benda langit. Jadi tata surya itu memiliki susunan matahari dan anggota tata surya yang mengitarinya. Apa saja anggota tata suryanya? Yang pertama ada planet, 2 asteroid, 3 satelit, 4 meteorit, dan yang kelima ada komet. Kita bahas satu persatu ya nak. Yang pertama pada video ini kita akan belajar tentang matahari. Jadi matahari, bisa kita lihat gambarnya seperti ini ya nak ya. Ini merupakan bola gas raksasa yang berpijar dan berotasi. Gas penyusun matahari terdiri dari 3/4 gas hidrogen dan 1/4 gas helium. Sumber energi matahari terletak pada bagian inti atau pusat matahari. Struktur lapisan matahari. Coba lihat gambar ini nah. Ini merupakan gambar dari struktur lapisan matahari. Kita lihat satu persatu ya nak. Yang pertama, ini yang paling dalam, dinamakan inti matahari. Yang kedua, ini adalah zona radiasi. Yang ketiga, ini zona konvektif. Yang keempat, yang ini ya nak, disebut fotosfer. Yang kelima, ini adalah kromosfer. 6, yang ini ya nak, disebutlah ini dengan korona. 7, yang ini adalah noda matahari. Nah, ketika diperbesar ini, dinamakanlah ini granulasi fotosfer. Dan yang ke-9 disebut prominensa. Kita bahas satu persatu ya nak. Yang pertama inti matahari. Kalau kita lihat inilah gambarnya nak, yang di dalam. Nah, bagaimana cirinya? Cirinya itu memiliki suhu paling panas.
Jadi yakni berkisar kurang lebih 15 juta derajat Celcius. Jadi sangat panas ya nak. Yang kedua, memiliki reaksi fusi. Ini terjadi dikarenakan dalam inti matahari terdapat muatan-muatan yaitu proton, elektron, dan neutron. Dan energi dari inti diradiasikan ke lapisan luar matahari dan ke ruang angkasa. Terdapat dua zona. Yang pertama zona radioaktif. Ini merupakan lapisan yang menyelubungi bagian inti matahari. Yang kedua zona konvektif. Ini merupakan lapisan yang suhunya sudah menurun. Jadi kalau kita lihat inti matahari ini lapisan yang paling dalam ya nak. Kita lanjut ke lapisan yang kedua. Setelah inti matahari ada fotosfer. Nah ini kita lihat bagaimana cirinya. Jadi fotosfer merupakan lapisan gas panas dengan tebal sekitar 320 km. Dan lapisan fotosfer memancarkan cahaya yang paling kuat. Maka dari itu disebut juga sebagai lapisan cahaya. Nah suhunya sekitar 6000 Kelvin. Cahaya kuat yang dipancarkan oleh lapisan ini sebagian sampai ke bumi dan kita kenal sebagai cahaya matahari. Jadi ingat ya nak, cahaya matahari yang kita lihat di siang hari yang sampai ke bumi itu dia dari fotosfer. Lapisan yang berikutnya adalah kromosfer. Ya gambarnya ya nak ya, kromosfer. Nah ciri-cirinya lapisan kromosfer dikatakan sebagai atmosfernya matahari. Jadi udaranya matahari ya nak. Bagaimana suhunya? Suhunya sekitar 4500 Kelvin dan ketebalannya 2000 km. Nah kromosfer ini terlihat seperti gelang merah yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total. Lapisan yang berikutnya adalah korona. Lihat ini ya nak, ini korona ya. Nah cirinya lapisan terluar matahari dengan suhu sekitar 1 juta Kelvin dan ketebalannya sekitar 700.000 km. Memiliki warna keabu-abuan yang dihasilkan dari ionisasi atom karena suhunya yang sangat tinggi. Korona terlihat seperti mahkota, ingat ya nak, korona itu seperti mahkota dengan warna keabu-abuan yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total. Bagaimana urutan lapisan matahari dari dalam keluar? Berarti yang pertama tadi apa nak? Inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan juga korona. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kiranya bermanfaat bagi anak didik semua. Terima kasih.